bertemu lagi dengan saya Siti Sylvia, mahasiswa D3 Keperawatan Politeknik Karya Husada Depok. Di video kali ini saya akan membahas stunting pada anak. Yuk mari kita simak videonya. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di 1000 hari pertama kelahiran anak. Gejala stunting ini adalah tinggi badan dan berat badan anak tidak normal atau tidak sama dengan anak-anak seusianya. Fakta penyebab dari stunting yang pertama adalah kurangnya asupan gizi yang optimal, kemudian yang kedua adalah infeksi yang menular, dan yang ketiga kurangnya stimulasi psikososial. Apa saja sih resiko pendek pada anak yang mengalami stunting? Resiko yang terjadi pada jangka pendek yaitu dapat mengakibatkan anak itu menjadi sering sakit, menghambat pertumbuhan anak, sehingga fungsi kognitif itu menurun dan perkembangan motorik itu jadi lebih lambat. Dan biasanya anak sulit mengungkapkan bahasa yang ekspresif. Dan ketika anak itu sudah tumbuh dewasa, akan menyebabkan postur tubuh itu yang tidak optimal. Dan perkembangan motorik itu jadi lebih lambat, sehingga menyebabkan resiko obesitas dan penyakit lainnya. Sebenarnya apa sih penyebab dari stunting itu sendiri? Yuk, mari kita bahas lebih dalam mengenai stunting. Banyak sekali pertanyaan terkait apakah anak yang pendek bisa dikatakan sebagai anak yang stunting? Perlu diketahui oleh para orang tua bahwa anak pendek belum tentu stunting, namun anak stunting sudah pasti pendek. Kondisi anak pendek yang sering dikatakan akibat faktor genetika dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat menerima begitu saja tanpa melakukan apa-apa. Seperti yang kita ketahui bahwa faktor keturunan merupakan faktor determinan paling kecil pengaruhnya daripada faktor-faktor lainnya, seperti faktor perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, yang artinya apa? Bahwa stunting adalah masalah yang masih dapat kita cegah. Lalu bagaimana sih cara mencegah terjadinya stunting? Stunting dapat dicegah dengan cara yang pertama, yaitu memenuhi asupan nutrisi sebelum dan selama kehamilan. Kemudian poin yang kedua adalah memberikan makanan pendamping ASI dengan tepat waktu, bergizi padat, aman, serta secara responsif. Kemudian yang ketiga adalah mencari serta menemukan pola asuh yang tepat dari ayah, ibu, dan seluruh anggota keluarga. Dan yang keempat adalah memberikan ASI eksklusif pada bayi dengan usia kurang dari 6 bulan dan dilanjut hingga usia 2 tahun. Kemudian memberikan imunisasi secara penuh dan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sekitar. Pencegahan dari stunting di mana remaja berperan aktif untuk tidak melakukan pernikahan pada usia dini. Anak merupakan aset masa depan suatu bangsa di mana 1000 hari pertama kelahiran anak adalah masa kritis dan perkembangan serta pertumbuhan anak. Maka dari itu, mari kita cegah stunting dari sekarang.